Baik. Luar biasa. Syukur kepada Allah bahwa hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk mensyukuri akan karunia Tuhan, maka mari kita buka pembelajaran doa. Rahel pimpin kita dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini guna untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon kobarkanlah semangat belajar kami agar apa yang diberikan Ibu Guru kepada kami dapat kami mengerti dengan baik dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Rahel yang sudah pimpin kita dalam doa. Baik, untuk menambah semangat kita belajar di pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Menjunjung tanah airku Indonesia, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ibu melihat ada lampu yang kosong. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? ada Rafael sama Agustina. Ya, Rafael sama Agustina. Kenapa? Rafael Sakit Agustinus. Tidak. Baik, terima kasih. Masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu? Masih. Masih. Rahel, kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu apa? tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Baik, mobilitas sosial. Ini yang di sebelah ini yang laki-laki. Jimmy, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Iya, jadi mobilitas sosial adalah gerak atau perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk mobilitas sosial? Irwansa. Apa bentuk-bentuk mobilitas sosial? Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ya, jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial ada yang namanya mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan ada yang dinamakan juga mobilitas lateral. Mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status seseorang dari status sosial ke status sosial yang lain dalam bentuk yang sama, versi yang lain. Adakah di lingkungan tempat tinggalmu atau keluargamu sendiri? Ada. Menurut Rosa, misalnya apa? Yang di lingkungan tempat tinggalmu atau mama, bapak sebagai pegawai negeri sipil. Apakah dulu orang tua mereka juga sebagai pegawai negeri sipil? Atau dari mungkin orang biasa? Iya, jadi menurut Rosa ada orang tuanya sebagai pegawai negeri sipil dan kakeknya itu bukan sebagai seorang pegawai negeri sipil, dari orang biasa. Baik, Ibu berharap gambaran-gambaran tadi, contoh-contoh tadi memberikan motivasi untuk siapa? Untuk kalian. Mudah-mudahan suatu saat kalian juga seperti itu, dari anak seorang petani atau orang biasa menjadi seorang pejabat atau pengusaha. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita bisa dibaca? Coba bisa baca satu orang. Rahel, silakan baca. Peserta didik mampu menjelaskan
Tujuan pembelajaran yang diharapkan kiranya setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang kedua, mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal tadi. Atau gabungan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan pembelajaran daring dalam jaringan. Seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa materi Ibu sudah berikan di LMS, di aplikasi modern lewat website. Lewat websitenya siapa? SMP dan Bos. Iya, lewat websitenya SMP dan Bosco e-learning. Sudah dibuka, sudah dibaca? Sudah. Iya, bagus sekali, luar biasa. Ibu senang bahwa hari ini anak-anak Ibu mendengarkan apa yang gurunya sampaikan, bahwa sudah membaca. Berarti sudah tahu toh materi kita? Tahu. Ya, sudah tahu. Kemudian terus penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran ini Ibu juga memberikan nilai dalam bentuk penilaian sikap spiritual dan sosial, kemudian penilaian pengetahuan yaitu melalui tes tulis dan penugasan, dan penilaian keterampilan. Jadi ada 3 nilai yang Ibu ambil. Jadi kita belajar semua ini, tapi kamu mendapat nilai sekaligus. Jadi penilaian sikap spiritual, jadi Ibu akan melihat sikapmu sepanjang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan, ada di sini tes tulis. Tes tulis sejauh mana nanti anak-anak Ibu ini memahami materi yang kita pelajari ini, ya. Jadi nanti ada tes yang diberikan, sudah ada di LMS, jadi tinggal masuk login melalui akun kalian, ya. Kemudian penugasan ini Ibu berikan, ada namanya PR atau pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan itu kalian selesaikan di rumah. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu nanti di saat kamu diskusi ada presentasi, Ibu akan melihat presentasi kalian, apakah kalian menguasai, kemudian penampilan kalian seperti apa. Jadi itu yang Ibu berikan nilai. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ya, kebetulan tempat duduknya sudah seperti ini, jadi Ibu akan membagikan kelompok ini kelompok 1, bukan bagi 2 kelompok ini kelompok 2, ya. Nanti ada kedua kelompok, ada sekretaris dan ada teman-teman yang lain. Baik, seperti yang tadi model pembelajaran kita blended learning, apakah sudah menyimak video yang Ibu kirimkan? Atau mungkin sudah ada yang membukanya di Google juga? Sudah? Apakah jaringan di rumah baik? Tidak. Kurang baik. Ada yang bilang baik, ada yang di rumahnya juga kurang baik. Ibu akan memperlihatkannya di sini. Satu keluarga warga kampung Bukar, Kelurahan Kunciran itu, Kecamatan Pinang, Kabupaten Pinang, Banten, itu dalam kondisi memprihatinkan. Mereka dengan gubuk sempit yang terhimpit menggunakan gas bak Kunciran dan sedang menghangat. Untuk minuman sehari-hari, keluarga ini hanya bergantung pada bayaran sekolah dan keahlian pengelolaan lingkungan. Bersama anak-anak di atas kandungan Rashid Arifin dan Lastri hidup di Gunung Kayu sejak 10 tahun silam. Gubuk yang terhimpit pembangunan ruas tol Kunciran Bandara Sultan ini berada di Kelurahan Kunciran Hidup, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Video tadi itu menyangkut atau mengenai ke Miskin. yang kamu simak tadi itu menyangkut mengenai ke kemiskinan. Baik. Kemiskinan itu merupakan faktor penghambat atau faktor pendorong? Penghambat mobilitas sosial. Kira-kira faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu apa saja? Yang kalian sudah baca, yang sudah kasih materi. Itu apa saja faktor pendorongnya? Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Iya, jadi itulah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ada pertama faktor struktural, kemudian faktor sosial, faktor individu, faktor ekonomi, faktor yang bisa dan harus diisi serta benar
faktor struktural di Indonesia, kita menerapkan sistem demokrasi, maka setiap masyarakat, setiap individu itu memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang punya prestasi lebih tinggi, misalnya menjadi manajer, menjadi menteri, dan juga bisa menjadi seorang presiden. Jadi kesempatan kalian untuk mencapai kedudukan yang sangat tinggi itu besar sekali. Itu kalian bisa menjadi seorang presiden, sekalipun dari keluarga yang sederhana. Jadi diberikan kesempatan. Kemudian kalau faktor penghambatnya selain tadi, Juan, kemiskinan sama diskriminasi. iya, kemiskinan seperti contoh video tadi dengan Diskriminasi. yang bagaimana diskriminasi nuansa dari tadi ini tenang-tenang. Adakah yang dipikirkan atau mungkin ada sesuatu? Tidak, amat-amat. Kira-kira yang diskriminasi itu seperti apa? Diskriminasi berarti perbedaan dilakukan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Ya, diskriminasi benar sekali apa yang Tuhan katakan, bahwa diskriminasi itu perbedaan perlakuan baik suku, bangsa, kemudian apa? Ras, agama, ya, golongan. Dan anak-anak ibu sudah menguasai materi, mereka sudah membacanya dari luar biasa. Ibu akan memberikan lembar kerja yang nanti akan diselesaikan. Ini jadi ada teman yang menulisnya, kemudian ada teman lain yang memberikan jawaban. Tolong diskusi tapi ingat jaga jarak, protokol kesehatan. Maria, tolong jaga jarak kan? Silakan teman-temannya. Silakan bisa cari di internet, bisa di intranet materi yang ibu sudah bagikan, bisa menggunakan aplikasi. Teman yang satu pencatat, yang lain bisa mencarinya. Sudah, kelompok satu. Ya, atau bisa melengkapi. Silakan kelompok satu, ibu berikan kesempatan. Kelompok satu, maju ke depan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, nomor 1, jelaskanlah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural, yaitu suatu jumlah penduduk yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Faktor individu, yaitu suatu kualitas dari seorang individu, baik dilihat dari keterampilan atau tingkat pendidikan. Situasi ekonomi dalam masyarakat jika cenderung baik, maka mobilitas sosial dapat terwujud. Faktor penghambat yang kita ketahui ada dua, yaitu 1. Kemiskinan adalah salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan. Presentasinya sangat luar biasa. Ibu mengapresiasi apa yang kamu sudah presentasikan di sini. Tepuk tangan kelompok 1 yang kelompok 2 yang sudah tampil luar biasa. Yang bisa simpulkan pembelajaran kita dari awal tadi sampai sudah presentasi, ada yang bisa simpulkan apa? Pembelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh kita harus semangat, karena pastinya ada jalan untuk kita menjadi orang yang lebih, terus kita bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita sendiri. Iya, tepuk tangan untuk terakhir dulu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang tadi materinya faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas
seseorang yang lebih baik. Itu topiknya tes tulis. Ada 2 soal tes tulisnya. Soal yang lumpuh menjadi baik, waktu habis ya. Jadi Ibu berharap tadi yang kamu kerjakan itu bisa mencapai nilai yang baik. Kira-kira pembelajaran kita di pagi hari ini bagaimana? Dari medianya, dari materinya, dari proses pembelajarannya bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak? Atau Kahir, Irwansa, coba Lahir. Kalau menurut saya pembelajaran kali ini ya menyenangkan. Terus karena menggunakan media-media, jadi kita lebih mudah kayak dan kayak lebih nampak nyata. Lalu ditambah lagi Ibu jelaskan itu sangat detail, jadi kita mudah mengerti dan materi hari ini sangat bagus untuk memotivasi kita untuk ke depan. Dan jangan lupa ada tugas rumah yang Ibu berikan. Tolong diselesaikan ya, tidak ditunda, sesuai dengan waktunya. Jadi Ibu hanya memberikan di situ 2 hari. Jadi besok sudah bisa dikumpulkan. Kalau yang terlambat otomatis nilainya berkurang. Kemudian jangan lupa juga jaga protokol kesehatan karena belakangan ini COVID-19 sudah banyak yang tertular ya. Tolong anak-anak Ibu ini tolong jaga protokol kesehatan. Kemudian kalau kemana-mana jangan lupa maskernya, jangan lupa mencuci tangan ya. Kemudian kontak dengan teman atau dengan siapa di ya, jangan sering-sering keluar-keluar. Baik, ada satu lagi untuk materi minggu depan adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi bisa dibaca materinya ya, supaya pembelajaran kita minggu depan lebih baik lagi. Bisa? Baik, jadi demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas kedatangan anak-anak Ibu. Minggu depan harus rajin ya. Semua harus hadir. Hari ini ada yang berkenalan, minggu depan sudah semua hadir. Jadi mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Rahel. Karena akhir kegiatan kita, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau masih mau jaga kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami bisa sampai di rumah dan bertemu keluarga kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rahel dan terima kasih untuk semua. Selamat pagi. Selamat berpisah.